Apakah benar teman-teman Saudi pernah mengkhianati Turki Utsmani? Apakah benar ketika Saudi berdiri pernah terjadi pembunuhan besar-besaran dan lain-lain? Apakah benar Saudi pernah bekerja sama dengan Inggris untuk mengalahkan Turki Utsmani? Apakah benar mereka menguasai Makkah, Madinah, Taif dengan darah, dengan senjata? Apakah benar mereka pernah melarang umat Islam pas awal berdiri untuk melaksanakan haji? Teman-teman, apa yang akan disampaikan dalam kajian sejarah hari ini akan mengejutkan banyak orang dan akan disampaikan secara detail, dan kajiannya mungkin sedikit panjang. Jadi ini khusus untuk pencinta sejarah karena benar-benar informasi yang akan disampaikan hari ini sangat baru. Padahal cerita ini umurnya baru 100 tahun saja teman-teman. Tapi wallahi jarang diketahui banyak orang. Sejarah gelap berdirinya Saudi yang jarang diketahui banyak orang. Agar kita bisa memahami ceritanya dan apa yang terjadi dengan baik teman-teman, kita harus menentukan beberapa pihak di dalam cerita kita. Jadi ada secara garis besar ya, ada 4 pihak utama dalam cerita kita. Kita harus kenal setiap pihak dulu, baru kita paham ceritanya seperti apa. Pihak yang pertama adalah Arab Saudi atau keluarga Al Saud ya, yang memimpin Hijaz dan Najd sampai hari ini. Taib. Yang kedua adalah Turki Utsmani. Yang ketiga adalah Syarif Hussein dari Hashimiyin yang memimpin Hijaz. Ketika saya mengatakan Hijaz, yang dimaksud adalah Makkah, Madinah, Jeddah dan beberapa area lain. Taib. Yang keempat adalah Eropa dan secara khusus Inggris. Bismillah teman-teman, kita mulai dengan pihak pertama dan pihak paling penting dalam cerita kita hari ini, yaitu keluarga Al Saud. Jadi teman-teman, yang hari ini namanya Kerajaan Arab Saudi ini sebenarnya 3. Ada pernah yang namanya Kerajaan Saudi pertama, Kerajaan Saudi kedua, Kerajaan Saudi ketiga. Kerajaan Saudi ketiga ini yang sekarang teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, kerajaan tersebut disebut Saudi sampai hari ini karena ada tahun 1640 Masehi lahir seorang anak namanya Saud. Dia itu dari suku Bani Hanifah teman-teman di Najd. Kita udah sepakat kan, Hijaz itu Makkah, Madinah, Jeddah dan lain-lain, dan Najd itu area Riyadh. Jadi area yang agak ke ibu kota Saudi sekarang, Riyadh. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, "Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan syabab belajar akademi. Kenapa? Karena 2. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Keluarga dari bayi Saud itu mempunyai banyak lahan kurma teman-teman, sehingga mereka menjadi orang yang paling kaya di desanya, dan mereka dikasih jabatan yang namanya A'yan. A'yan itu artinya apa? Artinya orang-orang yang paling berpengaruh di dalam desanya sendiri. Jadi secara tidak langsung teman-teman, mereka memimpin desa tersebut. Dari desa tersebut mereka membentuk ibarat dinasti kecil, tapi benar-benar kecil, yakni hanya sebatas desanya. Kemudian dari desa tersebut teman-teman, mereka membentuk ibarat apa? Sebuah otonomi kecil sekali, hanya sebatas desa yang namanya Uyainah. Kemudian mereka pindah ke desa lain namanya Ad-Dir'iyah, dan mereka memimpin warga beberapa desa sekitar juga, mengurus urusannya, memperhatikan mereka dan lain-lain. Mereka di Najd. Najd itu teman-teman, secara umum yang paling kuat di Najd waktu itu dinasti namanya dinasti Al-Rashid yang pro Turki Utsmani. Jadi di bawah Turki Utsmani. Sampai datang satu anak dari keluarga ini, anak Saud yang saya sebut tadi itu, namanya Muhammad bin Saud. Dia yang memimpin beberapa desa yang kita sebut namanya tadi itu teman-teman. Dan dia mulai punya cita-cita yang sangat besar. Cita-cita untuk meluaskan dinastinya yang kecil ini dan mengambil beberapa area lain dan menjadi benar-benar raja yang besar. Dia mendirikan sebuah dinasti yang muncul tanda-tanda negara di sana. Jadi ada administrasinya, ada yang lain. Jadi benar-benar
kelihatan bahwa ini dinasti, bukan hanya satu keluarga yang memimpin beberapa desa kecil. Dia terkenal bahwa dia pintar dari segi militer, dari segi ekonomi, dan bahkan lebih kuat dari ayahnya, yaitu Saud. Dan ini yang disebut teman-teman dengan kerajaan Saudi pertama. Waktu itu teman-teman, area Najd itu, di mana ada kerajaan Saudi pertama dan di mana ada dinasti Al-Rashid itu area di bawah Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani itu pemahamannya Sufi Maturidi teman-teman. Dan Sufi itu banyak aliran. Ada Sufi yang lurus, yang sesuai sunnah. Ada Sufi yang menyimpang teman-teman, yang agak berlebihan. Jadi di zaman itu teman-teman muncul satu ulama yang sangat terkenal sampai waktu kita hari ini, namanya Muhammad bin Abd al-Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama bermazhab Hambali, muncul di era yang sama dengan Muhammad bin Saud, pemimpin pertama kerajaan Saudi pertama ini teman-teman. Mereka di satu era, satu waktu. Muhammad bin Saud muncul satu ide di otaknya, bahwa ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk menguasai area Najd secara total, mengambil area-area yang dikuasai oleh Ar-Rashid yang pro-Turki Utsmani, mengambil area-area yang dikuasai oleh orang-orang Sufi. Maka Muhammad bin Saud mulai mendekatkan dirinya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mulai membangun narasi di hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa tujuan dia adalah memurnikan akidah Islam yang ada di Jazirah Arab, tujuan dia adalah mengusir Sufi yang menyimpang. Dan tujuan dia adalah mengembalikan Jazirah Arab ke ajaran yang benar, yang menurut dia ajaran salafus soleh. Dan betul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setujui narasi tersebut dan mereka bekerja sama, mereka berkolaborasi dan terbentuk dua kubu teman-teman. Ada kubu militer dan kubu agama. Kubu militer di tangan Muhammad bin Saud dan kubu agama di tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang Arab waktu itu teman-teman punya sebuah tradisi, khususnya orang Arab Badui, orang Arab yang tinggal di gurun pasir, punya sebuah tradisi yang sebenarnya dilarang dalam Islam. Namanya tradisi Al-Ghazw wal-Mughalaba. Ini perlu kita pahami dengan baik. Al-Ghazw wal-Mughalaba artinya menyerang dan menguasai dengan kekuatan. Jadi kalau misalnya ada sebuah suku, sebuah desa yang merasa dirinya sudah sangat kuat, dalam tradisi Arab Badui waktu itu tidak ada salahnya sama sekali desa ini menyerangi desa sebelah dan mengambil rumah-rumahnya dan mengambil harta mereka. Kenapa tidak ada salahnya menurut mereka? Karena seandainya desa sebelah merasa kuat, maka desa sebelah pasti akan menyerangi mereka. Jadi hidup yang penuh penyerangan dan penuh menguasai 24 jam teman-teman. Makanya hidup persukuan di Arab sampai hari ini itu sangat kuat. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu dijaga oleh sukunya, bukan oleh orang lain. Mungkin ini udah mulai berubah sekarang ketika muncul konsep kewarganegaraan dan lain-lain. Jadi teman-teman, dua kelompok yang kita sebutkan ini, kelompok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kelompok Muhammad bin Saud, yang mulai bekerja sama, mereka mulai keluar dari Ad-Dir'iyah menuju desa-desa sekitar yang menurut mereka akidahnya lurus, yang menurut mereka tidak boleh ada, bahkan beberapa dikafirkan teman-teman. Karena seperti yang Anda jelaskan, mereka berpemahaman Sufi, jadi menurut mereka menyimpangnya. Dan mereka mulai menyerangi desa-desa sekitar dengan satu konsep, yaitu desa ini kebanyakan warganya sesat, dan beberapa dari mereka yang kafir menyembah kuburan, dan kami harus mengembalikan ajaran akidahnya untuk ajaran yang murni dan menghancurkan makam-makam dan mengambil harta mereka. Kenapa mengambil harta mereka? Karena ada satu tradisi Arab yang saya sebutkan tadi yang namanya Al-Ghazw wal-Mughalabah. Jadi agak aneh teman-teman. Kalau memang tujuannya adalah meluruskan akidah, padahal belum tentu akidahnya menyimpang. Yani ini kesimpulan salah juga. Kalau memang tujuannya meluruskan akidah, ngapain hartanya diambil? Dan teman-teman,
Gerakan tersebut dikenal waktu itu sebagai gerakan Wahabi. Terkenal sekali dan mulai sangat kuat. Dan ana tahu bahwa ada beberapa dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kelompok tertentu yang tidak suka dengan kata Wahabi, teman-teman. Tetapi demi Allah, ini adalah sebutan istilah yang dipakai dalam buku sejarah untuk mendeskripsikan era tersebut. Ini bukan istilah buatan ana. Bahkan kakak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, kakak kandungnya, mengarang sebuah buku yang sebenarnya awalnya bukan buku, awalnya surat-surat yang dia kirim kepada adiknya Muhammad bin Abdul Wahab untuk mencegah dia dari pemikiran yang seperti itu, yaitu menyesatkan semua orang dan mengkafirkan beberapa orang, menirangi orang, mengambil hartanya dan lain-lain. Kemudian surat-surat ini dijadikan satu buku yang judulnya As-Sawa'iq Al-Ilahiyyah fi Radd 'ala Al-Wahabiyyah, petir-petir ilahi dalam membantah kaum Wahabi. Ya, itu ada dalam sejarah, teman-teman. Beberapa bilang buku ini tidak sah dinisbatkan ke Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, kakaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kemungkinan besar ini benar bukunya. Bahkan teman-teman, ada ulama sebesar Ibnu Abidin yang pernah mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ana kutip dari kitabnya langsung, ini bukan kata ana. Ibnu Abidin mengatakan, "Kama waqa'a fi zamanina min atba'i Abdul Wahab alladhina kharaju min Najd wa taghallabu 'ala al-haramain وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم مسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم." Mungkin ke depan teman-teman ana tidak perlu baca bahasa Arabnya ya, supaya lebih cepat. Baik, beliau mengatakan sebagaimana yang terjadi di zaman kami terhadap para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang keluar dari Najd dan menguasai dua tanah suci. Ini nanti kemudian, sampai detik ini dalam alur cerita kita, mereka belum menguasai Makkah dan Madinah. Taib, mereka mengklaim menganut mazhab Hambali, tetapi mereka meyakini bahwa hanya mereka lah yang muslim, dan siapa saja yang menyelisihi keyakinan mereka dianggap musyrik. Karena itu mereka menghalalkan darah ahlul sunnah dan membunuh para ulama mereka hingga Allah Ta'ala mematahkan kekuatan mereka dan menghancurkan negeri-negeri mereka. Itu nanti akan terjadi juga, belum sampai di alur cerita kita. Kemudian teman-teman, As-Sawi juga, ulama sebesar As-Sawi, pernah mengkritik pemikiran tersebut di dalam kitabnya Hasyiat As-Sawi 'ala Al-Jalalain yang sangat terkenal. Beliau mengatakan Al-Khawarij hum firqa bi ardil Hijaz yuqalu lahumul Wahabiyyah. Khawarij adalah sebuah sekti di wilayah Hijaz yang disebut dengan sebutan Wahabi. Jadi teman-teman, berkat tradisi Al-Ghazw wal-Mughalabah ini menyerangi dan menguasai dengan kekuatan, kerajaan pertama Saudi membesar dan bahkan mereka berhasil masuk sampai Iraq. Mereka berhasil masuk sampai Najaf dan Karbala. Dan mereka mulai menghancurkan makam-makam Syiah yang ada di sana, karena Najaf dan Karbala itu kebanyakan orang Syiah, dan mereka bahkan membunuh orang-orang Syiah. Sufi aja kadang-kadang dianggap kafir, apalagi dengan Syiah. Dan di sini ana perlu sampaikan teman-teman supaya tidak disalahpahami. Syiah jelas sesat. Syiah pemikirannya menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Karena kadang-kadang teman-teman, sosmed itu agak aneh. Ketika ana bahas Syiah sedikit, dituduh Syiah yang bertaqiyah. Dan ketika ana bahas Syiah dengan negatif, misalnya membahas pemikiran-pemikiran mereka yang sesat, dituduh Wahabi. Jadi ana bingung teman-teman, sebenarnya ana ini Syiah atau Wahabi ya? Kemudian teman-teman, raja yang namanya Muhammad bin Saud itu meninggal dunia dan diganti dengan Raja Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Dan dia mengambil hampir semua Jazirah Arab kecuali Makkah dan Madinah. Jadi Jazirah Arab itu benar-benar dia kuasai, karena waktu itu Turki Utsmani tidak begitu kuat juga. Kemudian rajanya berganti lagi jadi Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, dan dia itu yang berhasil masuk Makkah dan Madinah, teman-teman. Tapi sebelum kita cerita bagaimana mereka masuk Makkah dan Madinah, ana ingin mengutip satu kalimat, satu bagian dari kitab Al-Majdu fi Ta'rikhi Najd yang dikarang oleh Ismail bin Abdullah An-Najdi yang merupakan pro Al-Saud dan bahkan menjadi penasihatnya, bukan orang yang membenci Al-Saud. Tamam? Saya tidak baca bahasa Arabnya, tapi tetap ana sertakan bahasa Arabnya, ana kirim ke editor supaya ditambahkan.
Ketika mereka itu maksudnya yaitu pasukan Saudi, ketika mereka menyerbu tempat yang dikenal dengan Al-Ataqah, mereka membunuh 10 orang dari penduduknya, termasuk Al-Qurawi dan anak-anaknya. Al-Qurawi itu merupakan amir wilayah Al-Ataqah itu yang dilantik oleh Turki Utsmani. Mereka mengambil perabotan rumah penduduk dan kaum muslimin dan merampas 80 ekor unta dari mereka. Kemudian Saud bergerak bersama pasukan muslimin menuju wilayah Al-Ahsa. Lihat teman-teman, bersama pasukan muslimin. Karena dalam pemikiran mereka hanya mereka yang muslimin, yang lain enggak. Harusnya dengan pasukannya, atau harusnya dengan pasukan tentaranya, atau apa. Tapi biasanya di buku yang menceritakan era ini, pasukan muslimin. Karena mereka itu merasa Islam yang sebenarnya ada di mereka itu ya. Taib. Saat mereka tiba di kota Hurmah pada malam hari, dalam keadaan penduduknya sedang terlelap, mereka mengepung kota itu. Ketika azan fajar dikumandangkan dengan seruan hayya 'alas shalah, pemimpin pasukannya memerintahkan setiap pemilik senapan senjata untuk menembakkan isinya secara serentak. Maka mereka menembakkan pelurunya secara bersamaan hingga kota itu pun berguncang bersama penduduknya. Akibatnya sebagian wanita hamil mengalami keguguran dan penduduk pun menjadi sangat ketakutan. Ini sudah biasa, ini buat pasukan tersebut masih normal teman-teman. Tetapi mereka sampai Makkah dan Madinah di bawah kepemimpinan Saud di tahun 1803 Masehi. Makkah dan Madinah waktu itu teman-teman dikuasai oleh Turki Utsmani. Sebelum Saud masuk, masih dikuasai Turki Utsmani, khususnya oleh Sultan Salim ketiga. Jadi ketika Saud masuk Makkah dan Madinah, dia langsung mengirim sebuah surat kepada Sultan Salim. Suratnya isinya begini teman-teman. Dari Saud kepada Salim. Biasanya ini tidak pakai protokol diplomasi teman-teman. Harusnya ada pembukaan dan lain-lain. Enggak. Kalau dia dari Saud kepada Salim langsung ya. Amma ba'du. Aku telah memasuki Makkah dan telah menghancurkan segala hal yang menyerupai berhala di dalamnya. Menurutnya ya. Serta menghapuskan pajak-pajak yang ada. Aku juga telah menetapkan qadi atau hakim yang engkau telah lantik. Engkau harus mencegah wali Damaskus dan wali Kairo untuk datang membawa mahmal. Mahmal itu unta-unta yang membawa kiswah Ka'bah. Tabuhan genderang dan seroling ke tanah suci ini, karena semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jadi teman-teman, Sultan Salim ketiga langsung kirim surat kepada Muhammad Ali Basha di Mesir, wali Mesir, gubernur Mesir waktu itu, untuk berangkat ke Jazirah Arab dan menghabisi dakwah Wahabiyah tersebut. Jadi Muhammad Ali Basha mengirim anaknya Ibrahim ke Jazirah Arab untuk memerangi pasukan Saud, dan ini terkenal di dalam sejarah dengan Al-Harb Didd Al-Wahabiyah, perang melawan Wahabi. Ini namanya dalam sejarah, bukan nama karangan anak. Dan dalam waktu yang tidak panjang teman-teman, tahun 1818, saat raja terakhir kerajaan Saudi pertama pemimpin, yaitu Raja Abdullah bin Saud, kerajaannya runtuh dan Makkah dan Madinah dikembalikan ke tangan Turki Utsmani, dan Abdullah bin Saud itu dibawa ke Istanbul dan dieksekusi di sana. Ini teman-teman namanya kerajaan Saudi pertama, jatuh tahun 1818. Kemudian teman-teman di tahun 1824, hanya 6 tahun setelah kerajaan Saudi pertama jatuh, ada satu orang dari keluarga Saud yang namanya Imam Turki. Sebenarnya namanya bukan imam, namanya Turki, tetapi dia memberi diri sendiri gelar imam supaya membuat perpaduan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Namanya Turki. Turki itu membangun kerajaan Saudi kedua dan memindahkan ibu kotanya dari Dir'iyah ke Riyadh. Ini
ibu kota Saudi sampai hari ini, teman-teman. Tetapi di kerajaan Saudi kedua ini tidak ada banyak peristiwa penting. Walaupun lumayan lama, 69 tahun. Tetapi akhirnya dinasti Al-Rashid berhasil masuk kota Riyadh dan membunuh rajanya dan meruntuhkan atau menjatuhkan kerajaan Saudi kedua. Saya ingatkan teman-teman, Al-Rashid itu yang menguasai area yang paling besar di Najd, dan Al-Rashid itu di bawah Turki Utsmani. Tapi teman-teman, beberapa tahun kemudian terbentuk kerajaan Saudi ketiga. Ini kerajaan yang masih berdiri sampai hari ini. Terbentuk tahun 1902 oleh seorang raja yang namanya Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi pertama. Dan dia membawa 40 prajurit ke kota Riyadh, ibu kotanya, dan dia berhasil untuk mengusir Al-Rashid dari sana dan membangun kerajaan Saudi ketiga. Walaupun teman-teman, Abdul Aziz Al Saud itu yang kita tahu tentang dia di dalam sejarah bahwa dia tidak bisa baca tulis, tetapi secara politik dia bisa membaca peta politik, yakni sangat pintar. Dan ini bukan pujian sama sekali, karena nanti apa yang dia akan lakukan itu tidak bisa dipuji sama sekali, teman-teman. Tapi faktanya dia pintar soal politik, soal diplomasi, soal ekonomi. Hal pertama yang dia lakukan, teman-teman, setelah memimpin, dia membangun dua pasukan. Pasukan pertama disebut dengan pasukan Bedwi atau pasukan Ikhwan Man Ata'a Allah, saudaranya orang yang nurut taat kepada Allah. Ini namanya. Dan ini terdiri dari orang-orang yang tinggal di gurun pasir, orang-orang Badawi, teman-teman. Ini pasukan yang pemikirannya mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut waktu itu Wahabiyah. Taib. Pasukan yang kedua disebut sebagai pasukan jihad, dan ini isinya orang-orang yang hidup di kota, bukan hidup di gurun pasir, orang Badawi. Ini dua pasukan milik Abdul Aziz Al Saud. Kemudian teman-teman, kita ini baru bahas pihak pertama. Jangan bosan teman-teman, ceritanya agak panjang sedikit. Kita bahas pihak yang kedua. Pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat agak singkat karena memang bukan peran utama di dalam kajian sejarah kita hari ini. Pihak kedua adalah Turki Utsmani, teman-teman. Di zaman Abdul Aziz Al Saud itu, teman-teman, Turki Utsmani sudah sangat lemah. Sudah tidak sekuat dulu. Sudah tidak benar-benar berkuasa seperti dulu. Tahun 1876 Masehi dilantik Sultan Abdul Hamid kedua. Dan ini bisa dikatakan Sultan Turki Utsmani yang paling kuat yang terakhir. Setelahnya semuanya sultan yang tidak kuat. Ini sultan kuat terakhir, teman-teman. Tetapi masalahnya, Freemason, organisasi Freemason, hampir mereka yang menguasai negara dari dalam, menguasai negara dari bawah. Mereka yang buat keputusan, menteri-menteri, pejabat-pejabat itu semuanya dari Freemason. Bahkan tahun 1880, kemudian disebut dalam beberapa referensi sejarah lain, 1889, terbentuk sebuah grup, sebuah partai, sebuah yayasan, sebuah organisasi, namanya Al-Ittihad wa Taraqqi. Ini diawasi langsung oleh Freemason. Tujuannya adalah menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Baik teman-teman, ini saja yang kita bisa ceritakan tentang Turki Utsmani. Pihak ketiga yaitu Syarif Hussein. Sampai sekarang ceritanya belum mulai, teman-teman. Baik, Syarif Hussein, teman-teman, ini merupakan pemimpin Hijaz. Kita sudah sepakat Hijaz itu adalah Makkah, Madinah, Jeddah. Ini namanya Hijaz. Dia adalah yang memimpin Hijaz. Keluarganya memimpin Makkah, Madinah selama 1000 tahun, teman-teman. Keluarga Hashimiyin. Dan dia itu dilantik menjadi pemimpin Hijaz, wali Hijaz oleh Turki Utsmani. Jadi secara tidak langsung Syarif Hussein itu di bawah Turki Utsmani. Dan keluarganya Syarif Hussein itu yang memimpin Yordania sampai hari ini. Keluarga Hashimiyah, teman-teman. Dan dia itu sangat dekat dengan Sultan Abdul Hamid kedua. Bahkan Sultan Abdul Hamid kedua pernah curhat kepada Syarif Hussein. Wahai Syarif Hussein, aku takut aku akan dikodeta oleh Freemason, oleh Al-Ittihad wa Taraqqi. Jadi Syarif Hussein mengatakan kepada dia, kalau benar dikodeta, silahkan datang ke Makkah, kami akan menjagamu insyaAllah. Dan benar, teman-teman, 6 bulan kemudian setelah Sultan Abdul Hamid kedua curhat seperti itu, dia benar dikodeta oleh Al-Ittihad wa Taraqqi dan dia diasingkan ke pulau namanya Pulau Salonik.
Saat Sultan Abdul Hamid II masih berkuasa, Syarif Hussein sangat dekat, Syarif Hussein patuh kepada Turki Utsmani, tapi setelah Sultan Abdul Hamid II tidak ada, Syarif Hussein tidak lagi patuh pada Turki Utsmani. Nanti kita akan ceritakan insyaAllah. Dan pihak keempat teman-teman adalah Inggris. Secara umum tidak banyak detail yang kita sampaikan tentang Inggris, tapi cukup kita tahu saja bahwa Inggris waktu itu sangat berpengaruh dan sangat kuat karena dia menjajah banyak negara. Mesir, Malaysia, India, dan banyak negara yang lain, sehingga kekayaan negeri-negeri yang dia jajah itu bikin Inggris sangat kuat. Dari sini teman-teman baru kita bisa mulai ceritanya. Teman-teman, di tahun 1914 mulai Perang Dunia Pertama, atau mulai persiapan, mulai bahwa ada tanda-tanda akan terjadi perang yang sangat besar. Waktu itu teman-teman ada dua grup yang saling berperang. Ada yang pertama namanya Blok Sekutu yang isinya Inggris, Prancis, Rusia masuk belakangan, Italia masuk belakangan, Amerika Serikat juga masuk belakangan. Kemudian ada Blok Sentral yang isinya adalah Jerman, Utsmani, Hungaria, dan Bulgaria. Jadi Utsmani di grup sentral bersama Jerman. Kemudian teman-teman, keadaan di Jazirah Arab ada 3 dinasti yang memimpin. Ada 3 pemimpin di Jazirah Arab. Yang pertama ada Al-Rashid teman-teman. Dan ini merupakan dinasti paling besar di Jazirah Arab waktu itu. Mereka memimpin atas perintah dari Turki Utsmani. Jadi mereka pro di bawah Turki Utsmani. Yang kedua adalah Al-Saud. Dan mereka masih sangat kecil. Area-area yang mereka kuasai itu tidak begitu besar dan pengaruhnya tidak begitu besar. Kemudian yang ketiga adalah Syarif Hussein yang memimpin Hijaz, Makkah dan Madinah atas perintah dari Turki Utsmani juga. Tetapi setelah Sultan Abdul Hamid II diturunkan dan diasingkan, yang memimpin Turki Utsmani setelahnya khalifah hanya secara simbolik saja teman-teman. Tapi sebenarnya yang memimpin adalah Freemason, Al-Ittihad wa Taraqi. Jadi Syarif Hussein walaupun dia secara formal di bawah Turki Utsmani, tetapi dia mulai merasa terzalimi oleh Turki Utsmani. Karena sebenarnya yang menzalimi dia bukan Turki Utsmani, tetapi Freemason yang memimpin Turki Utsmani waktu itu. Tahun 1914 Masehi teman-teman, sebelum Perang Dunia Pertama mulai, langsung sebelumnya datang seorang intel Inggris di musim haji ke Makkah bertemu dengan Syarif Hussein, menyamar jadi orang Arab, menyampaikan satu pertanyaan kepada Syarif Hussein. Kata dia, apakah kamu akan ikut bersama kami jika Utsmani ikut bersama Jerman? Jadi waktu itu Utsmani belum jelas apakah ikut bersama Inggris dan Prancis atau ikut bersama Jerman. Jadi mereka ingin memastikan kira-kira Syarif Hussein ada di barisan yang mana kalau Perang Dunia Pertama ini mulai. Dan karena yang kita ceritakan sebelumnya, Syarif Hussein merasa terzalimi oleh Utsmani yang mulai sekuler ini, maka dia setuju untuk mengkhianati Utsmani dan setuju untuk bersekutu dengan Inggris. Tapi dengan satu syarat. Teman-teman tolong hafal syarat ini karena penting sekali dalam alur cerita kita. Kata dia, setelah perangnya selesai, saya ingin menjadi khalifah. Saya ingin menjadi raja Arab. Saya ingin diberi semua negara Arab yang sekarang dikuasai oleh Turki Utsmani. Mau Mesir, semuanya, Mesir, Libya, Jazirah Arab, semuanya diberikan kepada dia, termasuk negeri Syam, termasuk Suriah, termasuk Palestina. Perhatikan teman-teman, termasuk Palestina. Dan dia diangkat jadi khalifah teman-teman. Dan Inggris setujui syarat tersebut teman-teman. Dan Inggris janji akan selalu support dia, Syarif Hussein, dengan uang dan senjata. Setelah perjalanan ini teman-teman, ada yang merasa cemburu. Siapa yang merasa cemburu? Abdul Aziz Al Saud, pemimpin kerajaan Saudi ketiga. Kenapa? Karena dia merasa tidak dianggap oleh Inggris. Dia merasa tidak diperhatikan. Kenapa hanya Syarif Hussein yang dikunjungi? Kenapa dia nggak dikunjungi? Dan ini wajar teman-teman. Karena area-area yang dia kuasai selama ini masih di gurun pasir. Area-area yang tidak penting. Bukan Makkah, bukan Madinah, bukan Jeddah. Jadi dia memang waktu itu tidak dianggap oleh Inggris.
Jadi dia yang menghubungi Inggris duluan untuk menawarkan jasanya dan bantuannya. Perhatikan teman-teman, Syarif Hussein dihubungi oleh Inggris, sementara Abdul Aziz Al Saud dia yang menghubungi Inggris duluan. Dan betul teman-teman, ada seorang intel yang datang ke Abdul Aziz Al Saud, namanya William Shakespeare, tapi bukan yang sastrawan, ini intel dari Inggris. Datang ke Abdul Aziz Al Saud di kota Riyadh waktu itu dan janji kepada Abdul Aziz Al Saud bahwa dia akan membantu Saudi untuk mencapai tujuannya. Apa tujuan Saudi waktu itu? Waktu itu tujuan Saudi adalah menjatuhkan Ar-Rashid. Karena Ar-Rashid memimpin daerah yang sama dengan Saudi, yaitu Najd. Sementara Syarif Hussein masih jauh, masih di Hijaz, ya. Jadi Inggris janji akan membantu, memberi senjata, memberi uang untuk bisa mengalahkan Al-Rashid. Dan betul teman-teman, Perang Dunia Pertama mulai dan Inggris betul memberi senjata dan memberi uang kepada Abdul Aziz Al Saud untuk menyerangi Al-Rashid, tapi hasilnya Al-Rashid mengalahkan mereka. Al-Rashid mengalahkan Al Saud dan bahkan intel tersebut, William Shakespeare, dibunuh dalam perang tersebut teman-teman. Kemudian jasadnya diambil oleh Al-Rashid dan diantar kepada Syarif Hussein di Madinah. Waktu itu Syarif Hussein di Madinah. Kemudian Syarif Hussein mengantung kepala William Shakespeare di kota Madinah untuk memberi pesan kepada semua orang Makkah, semua orang Madinah, semua orang Hijaz secara umum, bahwa ini adalah intel yang dipakai oleh Saudi untuk mengkhianati umat Islam. Padahal teman-teman, jujur ya, dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Saudi berkolaborasi dengan Inggris, Syarif Hussein juga berkolaborasi dengan Inggris. Dan teman-teman, tahun 1916 Masehi, Syarif Hussein memutuskan untuk mulai yang namanya Revolusi Arab. Syarif Hussein mengajak semua negara-negara Arab untuk pisah dari Turki Utsmani dan mendirikan khilafah sendiri. Jadi khilafah balik lagi ke Arab. Lihat teman-teman pemikirannya seperti apa. Pemikirannya ini Arab, ini Turki, ini asing. Harusnya enggak, harusnya kita semua Muslim. Tapi dia ingin mengembalikan khilafah lagi ke Arab. Dan dia mendapatkan dukungan dari Inggris. Jadi yang membiayai revolusi Arab ini Inggris. Dan betul teman-teman, negara Arab waktu itu berhasil keluar dari tangan Turki Utsmani. Pasti tidak semuanya, tapi banyak, khususnya di Jazirah Arab. Dan mereka mulai untuk menjadi otonomi. Dan Syarif Hussein mulai mengurus negaranya sendiri, tidak lagi di bawah Turki. Kemudian dia memberi dirinya sendiri gelar Raja Arab. Syarif Hussein memberi dirinya sendiri gelar Raja Arab. Gelar tersebut teman-teman bikin Abdul Aziz Al Saud sangat marah teman-teman. Karena dia pengen dapat gelar tersebut. Tapi gelarnya diambil. Ya teman-teman, sejarah itu kadang-kadang ada beberapa hal yang sarkas. Beberapa hal yang sulit dipercaya. Tapi seperti ini sejarah. Jadi Abdul Aziz Al Saud marah karena dia ingin mendapatkan gelar. Dan dia memutuskan untuk menyerangi Syarif Hussein. Tetapi Inggris menghentikan Al Saud, menghentikan Abdul Aziz Al Saud. Dan dengan alasan bahwa Perang Dunia Pertama masih berlangsung dan Inggris sudah capek mengurus ini, mengurus sana, mengurus sini. Jadi Inggris akan nanti membantu, tapi jangan sekarang perangnya. Dan pasti Abdul Aziz Al Saud nurut sama Inggris. Tahun 1916, di tahun yang sama dengan Revolusi Arab teman-teman, Abdul Aziz Al Saud diundang ke Irak, diundang ke kota Basrah, yang waktu itu masih dijajah oleh Inggris. Di sana dia bertemu dengan intel Inggris namanya Hersey Cox. Dia awalnya intel tapi sekarang menjadi pemimpin area Irak yang dijajah oleh Inggris. Kemudian Abdul Aziz Al Saud mengeluh kepada Hersey Cox, bahwa harusnya Syarif Hussein tidak bisa begitu memberi dirinya gelar Raja Arab, dan bahwa dia ingin menyerangi Al-Rashid karena dia merasa lebih berhak memimpin Najd. Dan di sana teman-teman, Hersey Cox janji kepada Abdul Aziz Al Saud bahwa Inggris akan full membantu Al Saud untuk meluaskan daerah kepemimpinannya, tapi jangan sekarang. Ini kan tahun 1916, Perang Dunia Pertama belum selesai. Dan teman-teman, di tahun 1917
Inggris mengirim sebuah intel ke kota Riyadh untuk bertemu dengan Abdul Aziz Al Saud. Namanya John Philby. John Philby itu nantinya menjadi penasihat Abdul Aziz Al Saud. Tugasnya apa intel tersebut? Tugasnya mengantar gaji bulanan Abdul Aziz Al Saud. Emang Abdul Aziz Al Saud digaji sama Inggris? Iya, benar teman-teman. Abdul Aziz Al Saud waktu itu digaji sama Inggris sebesar 10.000 pon Inggris. Dan teman-teman, Syarif Hussein juga digaji sama Inggris. Tapi berapa? 100.000 pon Inggris. Lihat teman-teman pandangan Inggris terhadap Saud dan Syarif Hussein. Mereka merasa Abdul Aziz Al Saud itu tidak begitu berpengaruh. Makanya dikasih gaji yang kecil tetapi tetap dikuasai ya. Tetapi Syarif Hussein sangat berpengaruh karena menguasai Makkah dan Madinah, kota suci Islam. Dan memang ada janji yang sebelumnya bersama Syarif Hussein, yaitu akan diberikan semua wilayah Arab setelah Perang Dunia Pertama selesai. Maka digaji-gaji yang lebih besar. Kemudian teman-teman, setahun setelahnya, tahun 1918, Inggris dan Perancis tanda tangan sebuah perjanjian yang sangat terkenal dalam sejarah. Mungkin teman-teman pernah dengar perjanjian ini, namanya perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian ini membagi wilayah bekas Turki Utsmani antara Inggris dan Perancis. Ini wilayah saya, ini wilayah kamu. Mesir, Inggris, Aljazair, Perancis, dan lain-lain. Walaupun teman-teman tahun 18 ini Turki Utsmani belum runtuh, tetapi mereka mulai mewarisi Turki Utsmani padahal Turki Utsmani masih hidup. Dan teman-teman, mereka berdua sepakat pembagian wilayah kecuali wilayah Palestina. Karena setahun sebelum tahun ini, tahun 17, terjadi yang namanya perjanjian Balfour yang menjanjikan bangsa Yahudi bahwa mereka akan dibantu untuk mendirikan sebuah negara di Palestina. Jadi setelah Perang Dunia selesai, Sykes-Picot datang ke kota Jeddah, bertemu dengan Syarif Hussein. Kan Syarif Hussein yang menguasai Hijaz, menguasai Jeddah, Makkah dan Madinah. Bertemu dengan Syarif Hussein di sana. Untuk apa? Menyuruh Syarif Hussein untuk menyetujui perjanjian Sykes-Picot. Di waktu yang sama teman-teman, Syarif Hussein menagih janji yang dulu. Apa janji yang dulu? Syarif Hussein akan dibantu untuk mendirikan khilafah dan menjadi khalifah. Tapi seperti biasa teman-teman, Inggris mengingkari janji dan mengatakan kepada Syarif Hussein, kalau kamu mau, silahkan ambil semua negara Arab, kamu yang kuasai, kamu yang jadi walinya, kecuali Palestina. Karena Palestina ini sudah kami janjikan kepada orang Yahudi. Tapi Syarif Hussein teman-teman menolak keras. Dia menolak untuk tidak mengambil Palestina. Jadi teman-teman, setelah pertemuan ini, Inggris mulai merasa bahwa Syarif Hussein ini mulai banyak mengganggu, mulai banyak buat ulah menurut mereka. Dan mereka juga mulai merasa bahwa mereka tidak begitu membutuhkan Syarif Hussein. Dan gaji yang mereka berikan kepada Syarif Hussein juga sangat besar. 100.000 pon Inggris setiap bulan. Jadi muncul di otaknya satu ide teman-teman. Bagaimana jika kami menjatuhkan Syarif Hussein dan menaikkan satu orang lagi yang selalu bersedia untuk membantu kami. Yang malah dia sendiri yang menawarkan bantuannya ke kami. Yaitu Abdul Aziz Al Saud teman-teman. Tetapi seperti biasa, orang Inggris itu tenang dan pelan-pelan dan tidak terburu-buru dan benar-benar melangkah kalau sudah yakin. Jadi walaupun idenya muncul di otak Inggris tahun 1918, tapi mereka tidak akan langsung menerapkan ide tersebut. Mereka akan tetap berusaha untuk melunakkan hati Syarif Hussein. Tetapi teman-teman, ketika Abdul Aziz Al Saud mendengar kabar tentang pertemuan yang tegang antara Inggris dan Syarif Hussein, dia mulai merasa, kenapa enggak saya menyerangi Syarif Hussein sekarang aja? Siapa tahu udah jatuh dan saya menguasai semuanya. Jadi dia langsung mengirim pasukannya dan terjadi perang namanya Perang Qurmah. Perang Qurmah ini pasukan Al Saud dan pasukan Syarif Hussein yang dipimpin oleh anak Syarif Hussein sendiri yang namanya Ali bin Al Hussein, dan mereka berperang tetapi Syarif Hussein kalah besar teman-teman sampai dia lari. Dan Inggris di kemudian hari membuat perjanjian damai antara keduanya, antara Syarif Hussein dan antara Abdul Aziz Al Saud. Ini luar biasa teman-teman. Inggris mendanai kedua pihak dan bikin mereka perang dan bikin perjanjian damai antara mereka.
Kemudian teman-teman, tahun 1921 Masehi terjadi peristiwa yang sangat penting juga ketika datang seorang yang namanya Lawrence of Arabia. Sangat terkenal dalam sejarah, datang untuk bertemu Syarif Hussein dan memerintahkan Syarif Hussein secara keras untuk menyetujui perjanjian Balfour, yaitu pendirian negara Israel di tanah Palestina, dan menyetujui agar dia ambil semua negara Arab kecuali negeri Syam, kecuali Palestina. Tetapi Syarif Hussein tetap menolak keras dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan negeri Syam. Dia ingin mendirikan satu kerajaan, satu khilafah Arab full. Tapi teman-teman, tahun 1922, setahun setelah kejadian ini, Al Saud berhasil menjatuhkan Al Rashid. Dan ini teman-teman peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Karena Al Saud yang dulu terlihat sangat kecil, menguasai wilayah-wilayah yang tidak penting di gurun pasir, sekarang mereka menguasai wilayah yang luas sekali di Najd. Dan mulai sekarang di Jazirah Arab hanya ada dua kekuatan saja, Al Saud dan Syarif Hussein. Al Rashid sudah tidak ada lagi teman-teman. Dan Al Saud merasa kuat, mereka mulai menyerangi Syarif Hussein lagi, terjadi beberapa ketegangan dan perang kecil-kecil di area perbatasan, tetapi Inggris mengundang keduanya lagi ke Kuwait untuk mendiskusikan perjanjian damai, tetapi Syarif Hussein tidak datang. 2 tahun setelah kejadian ini teman-teman, tahun 1924 terjadi peristiwa penting lainnya, yaitu Turki Utsmani runtuh secara resmi teman-teman. Secara resmi sudah tidak ada Turki Utsmani. Dan ini peristiwa yang mengoncangkan semua umat Islam. Kenapa? Karena sejak Rasulullah meninggal dunia sampai detik itu selalu ada satu negara yang menaungi seluruh umat Islam. Baru sejak tahun 24 ini tidak ada negara yang menaungi umat Islam. Ketika Turki Utsmani runtuh, Syarif Hussein langsung datang dan memanfaatkan kesempatan. Dia menggunakan jubah Nabi dan keluar di Masjid Haram dan mengumumkan dirinya sebagai khalifah pengganti khalifah yang jatuh kemarin itu. Sebagai khalifah baru teman-teman, khalifah kaum muslimin. Sebelumnya cita-cita dia menjadi Raja Arab. Sekarang dia mengumumkan dirinya sebagai khalifah. Siapa yang marah teman-teman? Seperti biasa, yang marah adalah Abdul Aziz Al Saud. Dan dia memutuskan, saya harus menyerangi Syarif Hussein dan harus menjatuhkan Syarif Hussein. Tapi kali ini Inggris tidak ikut untuk buat perjanjian damai. Inggris membiarkan Al Saud menghabisi Syarif Hussein dan menghabisi warga Makkah, Taif dan Madinah. Dia siapkan kedua pasukannya yang sangat terkenal, yaitu pasukan Ikhwan dan pasukan Jihad, dan mereka pelan-pelan mulai masuk wilayah Syarif Hussein sampai mereka di kota Taif teman-teman. Dan apa yang terjadi di kota Taif wallahi berat sekali untuk diceritakan teman-teman. Karena apa yang terjadi di sana oleh pasukan Abdul Aziz Al Saud itu pembantaian yang luar biasa terhadap kaum muslimin. Ratusan wanita yang dibunuh, puluhan anak kecil yang dibunuh, puluhan ulama yang dibunuh. Bahkan orang-orang yang bersembunyi di Masjid Ibnu Abbas tetap dibunuh di dalam masjid. Seperti Syekh Abdul Aziz Az-Zawawi, mufti Hijaz, mazhab Syafi'i, dibunuh oleh pasukan Al Saud. Dalam kitab Saqrul Jazirah, karya Ahmad Abdul Ghafur Attar, salah satu penasihat Abdul Aziz Al Saud, dia mengakui secara langsung bahwa warga Makkah yang dekat dengan Taif, saking takutnya mendapatkan nasib yang sama dengan warga kota Taif, mereka lari dari kota Makkah. Sampai kota Makkah itu mulai sepi, sampai tidak ada yang tawaf di Ka'bah teman-teman. Kemudian ada kutipan juga dari kitab Khamsuna Aman min Jaziratil Arab yang dikarang juga oleh penasihat Abdul Aziz Al Saud. Dia mengatakan seperti ini: أعملوا السيف في رقاب كثير من الأبرياء كما أعملوا يد النهب والسلب في كثير من أموال الناس. Mereka menembaskan pedang ke leher banyak orang yang tidak bersalah, dan mereka juga menjulurkan tangan mereka untuk menjarah dan merampas banyak harta milik masyarakat. Ini di kota Taif teman-teman. Bahkan teman-teman ada cerita lucu dan sedih di waktu yang sama. Kebetulan salah satu orang dari keluarga yang pegang kunci, kita pernah buat kajian tentang mereka, dia berada di kota Taif. Kemudian dia sedang sholat
tiba-tiba dikelilingi oleh pasukan Ikhwan, pasukan Abdul Aziz Al Saud, dan akan dibunuh, teman-teman. Tiba-tiba dia pintar sekali. Dia melakukan hal yang luar biasa. Dia nangis besar dengan suara yang sangat keras. Jadi dia ditanya oleh pasukan Ikhwan, kenapa kamu nangis? Dia bilang, ana hari ini nangis karena ana senang. Karena sepanjang umurku, aku berada di atas manhaj yang salah. Tetapi hari ini setelah kalian masuk kota Taif, aku sudah mengenal manhaj yang benar. Jadi aku tidak takut kalau aku mati hari ini, karena aku akan mati di atas manhaj yang benar. Dan anehnya teman-teman, prajurit pasukan Ikhwan sudah percaya hal ini. Dan mereka tidak membunuh dia, teman-teman. Bahkan ditulis dalam kutipan kitab yang saya sebutkan tadi, 50 Aman min Jaziratul Arab, bahwa prajuritnya nangis juga dan tersentuh sekali. Masya Allah, teman-teman, yakni sangat aneh. Setelah kota Taif, teman-teman, jatuh di tangan Abdul Aziz Al Saud, dia memutuskan untuk masuk kota Makkah. Saking takutnya warga Makkah yang tersisa di dalam kota Taif, mereka langsung datang ke Syarif Hussein meminta dia tolong turun dan menyerahkan kekuasaan kepada anakmu. Karena sepertinya Al Saud ada dendam sama kamu sendiri. Jadi Syarif Hussein setuju. Syarif Hussein turun dan keluar dari kota Makkah dan menyerahkan kekuasaan kepada anaknya Ali. Dan Ali pindah ke Jeddah dan menjadikan pusat pemerintahan di Jeddah, teman-teman. Dan karena umat Islam di seluruh dunia takut Abdul Aziz Al Saud melakukan hal yang sama di Makkah, sama seperti Taif, semua orang dan semua negara Arab waktu itu dan negara Islam mengirim surat kepada Abdul Aziz Al Saud, minta kepada Abdul Aziz Al Saud supaya dia tidak melakukan hal yang sama di kota Makkah. Dia masuk kota Makkah, teman-teman, tapi dia tidak membunuh siapapun, tapi dia menghancurkan semua kuburan yang ada di Makkah. Kuburan yang sesuai syariat maupun kuburan yang agak tidak sesuai syariat, teman-teman. Menghancurkan rumah tabi'in yang dikunjungi oleh banyak orang, menghancurkan rumah sahabat yang dikunjungi oleh banyak orang, menghancurkan rumah warga biasa, menghancurkan kuburan yang bagus, yang tidak ada masalahnya, menghancurkan kuburan yang aneh. Semua dihancurkan, teman-teman, karena menurut pasukan Ikhwan ini semuanya syirik. Kemudian Abdul Aziz lanjut ke kota Jeddah, teman-teman, yang sangat dekat dengan kota Makkah. Dia itu tidak bisa masuk kota Jeddah. Dia kelilingi kota Jeddah selama 1 tahun. 1 tahun tidak boleh ada makanan dan minuman yang masuk, sampai warga kota Jeddah itu mulai lapar, teman-teman. Semua negara Islam kirim surat-surat kepada dia, tolong biarkan ada makanan yang masuk dan minuman yang masuk ke kota Jeddah. Kota Jeddah, warga kota Jeddah akan lapar. Warga kota Jeddah akan mati kelaparan. Maka dia balas dengan satu surat yang penting sekali kita pahami, teman-teman. Saya baca karena benar-benar sangat penting. Tolong teman-teman perhatikan isi suratnya. Nanti saya cantumkan bahasa Arabnya, insya Allah. Sesungguhnya penduduk Makkah lebih mengetahui seluk-beluknya. Ini sebuah peribahasa Arab, teman-teman. Inna ahla Makkah adra bi syi'abiha. Baik. Urusan dua tanah haram, Makkah dan Madinah, harus berdasarkan musyawarah di antara kaum muslimin. Masya Allah. Dan tidak boleh ada keputusan atas keduanya yang membahayakan atau merugikan keduanya, atau merugikan para pemuka dan penduduknya, kecuali keputusan yang disepakati oleh kaum muslimin dan sesuai dengan syariat. Hijaz adalah milik penduduk Hijaz dari segi pemerintahan dan milik umat Islam dari segi hak-hak mereka atas negeri ini. Kami akan menyelenggarakan referendum menyeluruh untuk memilih pemimpin Hijaz, pemimpin Makkah dan Madinah di bawah pengawasan utusan-utusan dari dunia Islam, dan kami akan menyerahkan amanah yang ada di tangan kami kepada pemimpin itu demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Aku tidak ingin menguasai atau memiliki Hijaz. Sesungguhnya Hijaz hanyalah amanah di tanganku sampai penduduk Hijaz memilih gubernur mereka sendiri dari kalangan mereka sendiri yang tunduk kepada umat Islam. Surat ini menjadi saksi bagiku dan atas diriku di hadapan Allah, dan ini adalah janji dan ikatan yang aku ucapkan. Teman-teman, ada dua hal aneh yang ada di surat ini. Yang pertama, sebelumnya Hijaz ini sudah punya pemimpin. Jadi antum ngapain ke sini? Sudah ada pemimpin yang diridai oleh warga Hijaz. Jadi antum ngapain ke sini? Siapa yang undang ke sini? Yang kedua, bahwa ada janji
jelas di dalam surat tersebut kepada seluruh umat Islam teman-teman, bahwa Makkah dan Madinah pemimpinnya akan dipilih oleh seluruh umat Islam, dan urusan Makkah dan Madinah akan diurus oleh seluruh umat Islam, bukan hanya dari pihak dia, bukan hanya dipimpin oleh Arab Saudi. Tapi setelah warga Gaza menyerah, setelah mereka tertipu dengan surat ini, tiba-tiba surat ini, janji ini dikansil secara sepihak teman-teman 2 minggu setelah surat ini diucapkan. Padahal ada kalimat di bawahnya, surat ini menjadi saksi bagiku dan atas diriku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai hari ini teman-teman, Makkah dan Madinah tidak dikelola oleh seluruh negara Islam sebagaimana terjadi sebelumnya sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini Makkah dan Madinah dikelola oleh satu pihak saja. Setelah itu teman-teman, Abdul Aziz Al Saud hampir menguasai seluruh jazirah Arab dan mulai mengelari dirinya dengan Malik Al-Hijaz wa Sultanu Najd wa mulhaqatiha, Raja Hijaz dan Sultan Najd dan negeri-negeri yang sekitarnya. Dan setelah dia mulai memimpin teman-teman, di musim haji berikutnya, seperti biasa dan seperti kebiasaan yang terjadi sejak ratusan tahun, kiswah Ka'bah itu dibuat di Mesir. Banyak yang nggak tahu informasi ini. Sejak ratusan tahun, kiswah Ka'bah itu dibuat di Mesir dan dikirim ke Mesir dengan acara yang sangat megah dan acara yang sangat mewah dan meriah. Jadi, di musim haji berikutnya, kiswah disiapkan di Mesir dan dikirim ke Hijaz dengan delegasi seperti setiap tahun yang membawa kiswah tersebut. Tapi delegasi ini pas di perbatasan Makkah mau masuk, biasanya jalan kaki delegasi ini. Pas mau masuk dihentikan oleh pasukan Ikhwan dan dibantai secara total teman-teman. Puluhan orang dari delegasi Mesir itu mati syahid, dibantai oleh pasukan Ikhwan. Di waktu yang sama teman-teman, Abdul Aziz Al Saud membuat perjanjian dengan Irak bahwa dia tidak akan meluaskan wilayahnya ke negeri Irak. Dia tidak akan sentuh negeri Irak, dia tidak akan masuk negeri Irak sama sekali. Tapi pasukan Ikhwan yang berpemahaman Wahabi, dan sekali lagi teman-teman, ini bukan istilah yang karangan ana, ini istilah yang dipakai dalam ilmu sejarah. Pasukan Ikhwan marah karena dalam pandangan mereka Irak itu negeri kekufuran, di mana ada banyak orang Syiah, banyak orang Sufi dan lain-lain, dan tauhid harus ditegakkan di sana. Jadi ironisnya, pasukan Ikhwan mulai menyerangi Raja Abdul Aziz Al Saud sendiri karena menurut mereka dia sudah menyimpang dari jalan yang benar ketika dia menandatangan perjanjian bahwa dia tidak akan masuk Irak. Dan tahun 1929 teman-teman, Abdul Aziz Al Saud menghapus dan memusnahkan pasukan ini dan menggunting kuku Wahabi di Jazirah Arab. Jadi Wahabi dari waktu itu, dari tahun 29, hanya sebatas dakwah saja. Tidak ada bagian militernya lagi. Dan tahun 1931 teman-teman, terjadi sebuah konferensi di kota Taif di mana dihadiri oleh perwakilan suku-suku yang ada di Najd dan Hijaz, dan mereka sepakat untuk merubah nama negara menjadi Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Yang ini atas dasar dari John Philby, penasihat Inggris yang waktu itu masih ada di Arab Saudi sampai mati. Dia meninggal dunia di Arab Saudi. Berubah namanya dan nama rajanya menjadi Raja Arab Saudi. Sampai hari ini teman-teman. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Teman-teman, dari cerita yang panjang sekali hari ini, Ana nggak tahu kajiannya ini udah berapa, 40 menit, 50 menit, atau bahkan 1 jam. Kita bisa dapat kesimpulan bahwa sejarah Timur Tengah ditulis oleh Inggris, teman-teman. Jadi jangan begitu bangga dengan satu hal, satu kejadian, satu tempat, satu wilayah yang memang sudah ditentukan oleh Inggris dan jalannya sudah dibuat oleh Inggris. Pesan yang kita atau hikmah yang kita bisa dapat hari ini bahwa Syarif Hussein merebutkan Makkah, atau lebih tepatnya Abdul Aziz Al Saud merebutkan Makkah, dan Syarif Hussein tidak ingin melepas Makkah. Tapi di waktu yang sama Yahudi pindah dengan jumlah yang banyak
Dari Eropa ke Palestina, Palestina dibiarkan begitu saja teman-teman. Makkah dipegang, Palestina dibiarkan. Makkah direbutkan, Palestina dikhianati oleh umat. Anehnya teman-teman, pasukan ikhwan itu yang berpemahaman Wahabi, mereka fokusnya adalah menyerangi desa-desa muslim yang di sekitarnya dengan sebuah klaim bahwa desa-desa ini tidak menegakkan tauhid. Coba bayangkan kalau pasukan Wahabi atau pasukan ikhwan itu yang sangat kuat menyerangi Inggris. Gimana kira-kira? Menyerangi Inggris, menyerangi penjajah yang sebenarnya. Kira-kira Palestina tetap diambil oleh Inggris kalau pasukan ikhwan itu fokus menyerangi Inggris, fokus menyerangi penjajah, tapi sayangnya mereka fokus menyerangi saudaranya sendiri. Sama seperti zaman kita ini teman-teman, ketika teman-teman kita dari kelompok tertentu fokus menyerangi saudaranya sendiri, ini akidahnya bermasalah, ini akidahnya menyimpang, ini ahlul bid'ah, fokus memecah belah umat Islam dan membiarkan Zionis menghancurkan Palestina, membiarkan Palestina berjuang sendiri, bahkan mencela para mujahidin yang ada di dalam Palestina. Teman-teman, kadang-kadang kita sendiri yang mengkhianati Palestina. Kadang-kadang kita sendiri yang membiarkan Palestina sendiri. Maka kita perlu introspeksi diri sendiri dan muhasabah diri sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana menghabiskan berjam-jam menyiapkan materi kajian hari ini supaya memastikan bahwa semua sumbernya benar dan tidak menzalimi pihak manapun. Teman-teman, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.